Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tambahan untuk RBS yang masih dalam kategori role reversal ya. Kita bahas RBS dan SBR. Resistant become support dan support become resistant. Oke teman-teman, kadang kita suka bingung dengan berbagai macam istilah atau penyebutan dari berbagai macam teori yang cenderung berbeda-beda dan kadang memusingkan buat para pemula yang masih belajar. Oke. Ada yang menyebut resistant become support, support become resistant. Itu secara global hanya cuma satu itu. Tetapi ada sebagian ada yang menyebut RBS itu ada 3 macam, yaitu resistant become support, resistant breakout support, dan resistant base support. Namun terserahlah penyebutan itu apa ya, tapi ini saya kelompokkan RBS itu adalah resistant become support. Saya kelompokkan cukup cuman satu ya, resistant become support, tetapi validasinya kita klasifikasikan menjadi 2 bagian ya. Jadi apakah RBS itu valid, apakah SBR itu valid? Kita lihat dari 2 macam ini. Yang pertama syaratnya adalah terdapat SSR atau key level. Oke, tentang SSR dan key level sebelumnya sudah kita sebut bahwa SSR itu adalah support, significant support and resistance. Itu adalah syaratnya kalau level tertentu ya itu telah dikunjungi berkali-kali dan bereaksi. Nah, contoh kalau saya gambarkan di sini, misal harga naik, turun, naik, turun lagi, maka di level ini kategori SSR. Lalu bedanya apa dengan key level? Sebenarnya dua-duanya dalam sifat sama-sama key level, tetapi lebih umumnya key level itu lebih luas ya, dia berupa zone. Ya, dia bisa berupa zone. Jadi ada yang ininya presisi tingginya, ada yang kurang presisi, agak ke bawah dikit. Nah begini, ini dalam kacamata key level ini disebut zone daripada key levelnya. Tidak persis presisi, tapi kalau SSR itu presisi ya. Nah saya ulangi, kita memang sering bingung ya dengan penyebutan begitu. Apalagi kalau kita belajar dari kacamata teori A, teori B, tentu penyebutan ini berbeda-beda ya. Jadi kita agak, mungkin teman-teman yang masih belajar ini masih pusing, masih bingung dengan istilah-istilah penyebutan seperti itu. Sebentar, ini kita hapus dulu. Wih, mana tadi penghapusnya? Sorry. Kita hapus dulu. Itu contoh daripada key level ya teman-teman. Oke, lalu validasinya seperti apa? Nah, dikatakan valid, RBS dan SBR dikatakan valid kalau misal terdapat SSR dan key level atau key level ya. Salah satunya boleh lah ya. Kalau misal teman-teman pengen kategorikan syaratnya 3, misal ada 3 atau terdapat dari salah satu 3 ini, misal seperti SSR, key level, base, atau dikelompokkan cuma 2 saja seperti di sini, SSR atau key level, dan yang kedua adalah base. Nah, contoh ini begini teman-teman, ini harga bergerak naik dia ke atas, lalu sebelum break di sini di level ini dia ngebentuk base dulu. Nah, kalau dia ngebentuk base dulu di sini, ini kita tahu bahwa di sini adalah level resistennya ya teman-teman. Nah, dia ngebentuk base dulu baru dia break ke atas. Nah, ini adalah valid bahwa ini kita bisa entry di sini dengan apa? Dengan TP yang panjangnya hampir sama dengan yang di bawah sini, yaitu 50%, dan ini pun naiknya 50% ya. Kalau kita taruh Fibo maka 50% ke atas di sini. Nah, itu kita bisa taruh TP di sini, take profit. Nah, begini. Kalau misal, tapi saya tidak menganjurkan begitu breakout langsung buy ya, tapi yang namanya RBS adalah ini resisten ya. Ini resisten, ini base, dan ini support. Ketika dia kembali ke sini, nah dia harga kembali ke sini, kita baru buy dengan
TP-nya adalah di sini. Nah, kalau panjangnya ini sama dengan ini 50-50 itu sangat valid biasanya. Ini yang disebut dengan resistant base support ya. Tapi kalau teman-teman berani misal langsung buy di sini, otomatis mendapat dua entry ya. TP1 open posisi pertama dapat TP, lalu turun dia reject, lalu open lagi TP lagi yang kedua. Ini adalah contoh daripada resistant base support. Kalau SBR bagaimana? Tinggal dibalikan saja ya, tinggal dibalikan saja. Oke, sekarang kita bahas tentang SSR teman-teman. Di sini ada pengecualian dan kita harus hati-hati tentang yang kedua ini. Begini, sebelum kita memasuki yang lebih advance di dalam penerapan nanti ketika trading ya, kita harus bahas dulu. Ini ada hal yang rupanya harus saya jelaskan juga supaya teman-teman paham. Di dalam SSR ini yang dimaksud adalah SSR itu tidak melulu harus sama-sama resisten begini ya, begini. Ini bisa saja market datang dari atas dulu sehingga bentuk support dulu. Sorry, saya contohkan. Wow, itu kan apa tadi? Sebentar, hapus dulu. Ini kita hapus, banyak sekali. Ini kita hapus dulu ya. Oke, teman-teman. Jadi gini, ini bisa dikatakan sebagai RBS ya. Sebagai SSR. Misal ada harga bergerak dari atas, dia turun ke bawah lagi, dia ngebreak sampai sini, dia turun, sini lagi, turun lagi. Ini masih kategori SSR teman-teman. Jadi di sini dia support, di sini dia resisten, walaupun cuma satu ya. Artinya resisten kesentuh sekali, support sekali, ini pun masih kategori SSR. Jadi ini supportnya, ini resistennya. Ini harga bergerak, dia ke bawah ya, terus naik lagi sampai ke level support ini, jadi resisten. Ini SBR ya, jadi resisten. Nah, garis ini, level ini adalah level dari SSR. Ini yang saya maksudnya. Jadi level SSR-nya di sini. Nah, syarat dari SSR itu adalah area di mana dia disentuh lebih dari satu kali, baik dia menjadikan support atau menjadikan resisten. Nah, seperti itu. Berbeda dengan key level. Tadi saya katakan kalau key level kadang sebelumnya misal di sini kurang begitu presisi ya, kurang begitu presisi. Nah, ini masih masuk zona key level. Jadi key level itu lebih ke zone, tapi kalau misal SSR itu lebih ke presisinya ya, lebih ke presisinya. Nah, yang saya maksud harus hati-hati itu bagaimana? Ketika misal market, kalau misal marketnya, ini harus saya hapus dulu ya biar lebih paham. Sorry. Begini. Ini sebelum kita advance ke masalah bab-bab selanjutnya ya. Kenapa kalau SSR-nya misal begini, kita harus hati-hati ketika dia break, misal di sini bentuk base terus break, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ini sama-sama resisten di sini. Ingat prinsipnya adalah sebelum kita mengenal apa itu fake out, ya, gejala dari fake out tersebut adalah kalau misal ada level support atau resisten yang dites lebih dari 2 kali, lebih banyak, itu lebih valid. Itu akan terjadi fake out. Nah, oleh karena itu SSR yang di sini, SSR yang di sini yang saya maksud adalah yang selain yang terjadi semacam ini. Kalau misal terjadi seperti ini, teman-teman harus hati-hati kalau saja ini ada fake out di sini. Jadi harus look to the left di sini, apakah ada supply. Kalau misal di samping kiri ada supply, kemungkinan besar dia akan terjadi fake out. Nah, yang saya maksud di sini adalah ketika harga itu SSR di sini, ketika harga itu begini. Ini saya hapus kembali. Oke.
Jadi begini, gini teman-teman, pada periode sebelumnya dia sampai ke harga tersebut, naik, terus begini, nah turun, dia naik ke sini, dia turun. Nah level ini level SSR ya teman-teman. Nah ketika dia ini udah syarat pertama sudah ada nih SSR ya. Ketika dia break ke sini, apalagi di sini ngebentuk base ya. Apalagi di sini ngebentuk base, ini valid, kita tunggu turun dia sampai sini, kita buy setinggi ini, teman-teman. Jadi 50 Fibo. Nah, kalau berani ya kita buy dari sini. Begitu. Tetapi kalau misal ini langsung bagaimana? Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, berarti tanpa base di sini ya, tapi SSR-nya kan ada. Nggak jadi masalah itu. Tapi untuk menghindari fake out, tetap kita harus memperhatikan. Jadi sebelah kiri itu harus kita lihat terus ya. Trader itu harus memperhatikan histori sebelah kiri. Jadi ketika dia up di sini, misal up, kalau dia panjang sampai ke supply ya udah kita buy ya. Kita buy. Kalau misal berani langsung buy nggak jadi masalah. Misal koreksi dulu di sini, sehingga inilah yang disebut dengan resisten become support ya, RBS ya, baru kita buy. TP1 bisa di sini, TP2 bisa setinggi ini. Nah ini adalah syarat-syaratnya ya, syarat-syarat bahwa RBS atau SBR itu valid. Kita pergi ke chart sekarang supaya lebih mudah difahami teman-teman. Di sini kita berada di USD JPY ya. Nah di sini tampak di sini ini adalah level resisten ya. Dan di sini dia ngebentuk base ya, di sini ngebentuk base. Nah, ini resistennya, ini base-nya, dia ngebentuk base di sini. Oke. Dia ngebentuk base di sini, lalu naik. Nah, ketinggian ini setinggi 50 dari ya, Fibonacci ini ya. Kalau misal ini kita tarik ke atas, kira-kira 50%-nya di area sini. Nah, ini adalah area equilibrium ya, keseimbangannya di sini. Oke, ketika dia berhasil retest ke bawah lagi sampai ke level ini, kita bisa buy kembali. Nah, walaupun di teori itu semudah ini kan kita mencontohkannya, tetapi ketika kita kembali ke chart, kita butuh kejelian untuk mencari letak yang persis seperti dalam teori tadi. Oke, ini adalah yang saya maksudkan dengan RBS, resisten, base, support. Nah seperti ini. Oke. Sebenarnya begini ya. Kalau kita bicara zone, seperti zone, nah ini teman-teman, kita lihat ke sebelah kiri, di sebelah sini. Kalau kita bicara zone, ini banyak di sini, ini kategori zone ini sebenarnya. Zone dari atau key level ya. Key level, zone-nya key level. Nah, zone dari key level. Nah, ini. Kalau kita bicaranya tentang support ya, support harus presisi, teman-teman ya. Support itu harus presisi, mana yang presisi, nah seperti ini. Akan tetapi ada dua karakteristik yang hampir persis sama, teman-teman. Support dan support yang kategori SSR ya. Ini signifikan support di sini ya. Key levelnya, kalau kita bicara key level di area ya, zone begini, ada karakteristik yang hampir persis sama. Kalau misal kita tarik ini zona ini atau SSR ini kita tarik, signifikan supportnya kita tarik, zona key level kita tarik. Di sini terdapat supply teman-teman di sini. Di sini ketika break dia diawali dengan supply di sekitar sini, maka ini menjadi order block di kemudian hari. Ketika harga ini kembali ke level itu kita bisa sell dan TP kurang lebih ke hampir ke swingnya inilah. Atau kalau misal trennya lagi up ya kita jangan terlalu sampai swing. Nah seperti itu. Nanti ini kita bahas yang lebih advance tentang entry seperti ini ya, syarat-syaratnya apa dan sebagainya. Kita masih membahas tentang RBS dan SBR. Jadi kembali ke topik, RBS dan SBR dinyatakan valid apabila terdapat SSR
SSR itu lebih ke level yang lebih presisi teman-teman ya, saya ulangi. Dan key level itu bisa berupa zone ya atau area, dan terdapat juga base tadi yang saya contohkan. Nah, kira-kira ini yang menjadi harus kita perhatikan ketika kita trader ya, menjadi hal penting harus diperhatikan ketika kita melihat fenomena gambar atau chart di market yang membentuk pola-pola seperti ini. Kita harus teliti apakah di sana ada SSR, key level, dan base. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.